dan ya aku ngerasain aku terintimidasi lah di situ. Iya. Iya, aku terintimidasi. Kenapa emang aku kenapa di sini aku? Harapannya Permatanya ngerangkul kita nih yang pendatang baru gitu. Soalnya kita bener-bener ngerasa asing. Shalom Permata, kembali lagi di Kedai Permata. Ya, kemarin di pertemuan kemarin kita sudah berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan teman-teman kita dari Runggun, Bandung Timur, dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang berada dari luar Runggun, Bandung Timur. Tak kenal maka kata saya, perkenalkan nama saya Lon Petra, marga saya Perangin-Angin Bebere Sebayang. Dan di sini ada teman-teman kita. Perkenalkan, nama saya Matias Tarigan, Bebere Barus. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Frenta, saya marga Ginting, Bebere Tarigan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Agnesia Mima Baru Sembiring, Bebere Tarigan. Aku Jendriko, marga aku Singarimbun, Bebere Tarigan. Halo semua, aku Ninka Natalia Baru Singarimbun, Bebere Ginting. Jadi teman-teman, di segmen kita yang kali ini tuh kita mau membahas sedikit apa ya? Jadi teman-teman kita nih, ada beberapa teman-teman kita tuh yang orang Karo. Jadi lebih tepatnya benar-benar orang Karo dibanding kita yang lahir di Bandung gitu. Mereka berasal dari tanah Karo dan mereka merantau untuk perkuliahan dan juga mungkin pekerjaan mereka di sini. Mungkin kita bakal sedikit pengen tahu gimana perasaan mereka, pengalaman mereka selama mereka merantau. Jadi mungkin aku mau nanya dulu deh dari kakak-kakak. Tadi Kak Ninka ya, Kak sekolah atau kerja gimana? Sekarang kuliah Kuliah. di Telkom University, Jurusan apa? Teknik Informatika semester 4. Semester. Kalau Bang Yenti kok? Aku di Unpad di Jatinangor, jurusan jurnalistik semester 8. Nggak tahu ya. Ya, gitu. Kalau kakak? Aku di Telkom University sama kayak Ninka, jurusannya Sistem Informasi semester 6. Semester. Kalau abang? Saya kuliah di Unibi, jurusan Teknik Informatika semester 2. Kalau boleh sedikit aku juga aku baru lulus, aku lulusan Politeknik Manufaktur Bandung, lulusan tahun kemarin, sekarang masih mencari pekerjaan. Abang ini boleh bang, kalau misalnya aku kebetulan kuliah di Universitas Komputer Indonesia ya, Unikom. Kalau pada tahu di DU, untuk jurusannya ilmu komunikasi di semester 8 sama Unikom. Berbicara soal rantau, tanah Karo itu kan luas ya. Berarti kita kayak aku juga, walaupun aku lahir Bandung, cuman aku punya kampung gitu dari orang tua. Cuman kalau kakak abang sendiri, kalau boleh tahu nih, dari mana nih kampungnya? Kakak dulu mungkin Kak. Kalau aku kampungnya sebenarnya kalau dari keluarga bapak itu di Vietnam. Vietnam. Kalau dari keluarga mama itu di Liga, tapi besarnya di Kabanjahe, bukan di kampung. Bang jadi kok? Ya. Kalau aku sebenarnya lahir di Kalimantan Barat di Pontianak. Terus sampai SMA di Kalimantan Barat kan. Terus baru merantau setelah aku kuliah. Cuman mama bapak memang, kalau bapak dari Tiga Tuket, mama dari Beras Tepu. Nah, jadi sedikit cerita nih bang. Gimana cara mama bapak buat menjaga anak-anaknya dan rumah tetap suasana di tanah Karo tuh dengan di rumah pakai bahasa Karo, marahin juga pakai bahasa Karo gitu kan. Terus jadi kita sebagai orang rumah juga kerasa, oh ya ternyata kami ini orang Karo gitu. Nah jadi ketika kita balik ke pulang kampung misalnya atau acara-acara apa gitu di kampung, kita udah sedikit terbiasa gitu kan. Logatnya dengan bagaimana tutur bahasanya gitu. Jadi itulah gambaran sedikit dari awal. Kalau kamu sendiri? Kalau aku kebetulan satu kampung, sebenarnya sepupuan. Oh, sepupuan. Bapak dari Tiga Dekat, kalau mama dari Tiga Binang.
Kalau ngomongin soal kampung, aku sama Bang Ren juga kalau lahir sini kan pasti punya kampung kan, ikut ke orang tua. Kalau aku sendiri, bapak Prestadi, mama Penampen. Kalau Penampen kalau nggak salah dekat ya Pak? Tahu sendiri. Misalnya aku berapa kali pulang ke kampung tuh, patokan ke Penampen tuh 3 dekat. 3 dekat nanti naik ke atas itu Penampen. Jadi yang aku tahu tuh daerah kampung mama tuh Penampen 3 dekat. Jadi kalau misalnya mama selalu bilang kalau nanti pulang kau sendiri, patokannya naik selamat jalan. Nanti 3 dekat itu kamu naik nanti ke atas gitu kata mama. Makanya tadi abang bilang 3 dekat, aku kira tahu juga gitu dari sana. Tapi abang tadi Kalimantan ya Lana. Kalau kakak sendiri? Di Kabanjahe. Di Kabanjahe. Sama tadi abang juga bilang apa namanya? Bahasa Karo ya. Tapi fasih bang bahasa Karo ini atau siti-siti belum ya bang? Siti-siti. Sama kami juga ya. Aku pribadi sama teman-teman juga. Walaupun lahir di Bandung nih, sama orang tua juga marah bahasa Karo, ngasih tahu belajar. Malah ngomong di rumah udah full bahasa Karo, bahasa Indonesia jarang banget. Boro-boro pengen ngomong bahasa Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia dibalasnya bahasa Karo. Gitu. Kalau Bang Raya sendiri kamu gimana? Kalau aku kebetulan kalau dari mama di Kabanjahe, kalau misalnya bapak itu sebenarnya gede-gede di Padang Bulan, tapi kalau kampung aslinya itu di Kabanjahe juga. Udah berapa kali pulang kampung? Kalau misal pulang kampung, sebenarnya dulu pernah tinggal di Sumatera, di Binjai dulu selama ya kurang lebih 3 tahun lah, baru merantau juga ke Bandung sebenarnya pas SMP. Jadi kalau itu pulang kampus, lumayan sering dulu di sana. Berarti semenjak balik ke Bandung ini belum pernah pulang ke Medan lagi ke kampung? Baru 2 kali Bang, Baru 2 kali. ya semenjak naik juga. Oh. Iya sih. Aku juga ya terakhir pulang kampung kapan? SMA kelas 2 kalau nggak salah. Nggak SMA kelas 1. Juga udah lama banget. Sampai-sampai kayak beberapa bapak berapa 8 bersaudara nih. Banyak itu 8 bersaudara tuh udah kayak tiba-tiba nanti nyalamin ke aku. Ya Pak katanya. Padahal ngerasa masih ini siapa manggil aku bapak gitu, masih muda, sedangkan ternyata aku udah punya keponakan gitu yang aku nggak sadar selama ini ternyata aku punya saudara sebanyak itu gitu di kampung karena saking lamanya pulang. Kalau untuk tujuan nih, tadi kan abang Niko juga Kalimantan sempat SMA, kakak juga dari Medan juga kan dari Kabanjahe. Berarti emang tujuan kalau tujuan ke Bandung sendiri emang buat kuliah dong. Awalnya sih mau kerja ya Bang. Nah, Nah karena punya abang sepupu, dia kan orang IT ya Bang. iya. Nah jadi dia nyuruh aku untuk belajar IT itu dengan cara belajar sendiri gitu. Nah cuman karena aku tinggal sama Pak Tengah, dia nyaranin untuk kuliah gitu. Yang penting ada gelarnya gitu. Itu sih Bang. Berarti emang tujuan awalnya pengen kerja. Terakhir lebih tertarik ke IT karena untuk kedepannya lebih menjamin gitu. Jadi sekarang fokus kuliah dulu. Iya Bang. Kalau kakak sendiri emang tujuan awal ke Bandung pengen kuliah? Pure kuliah Pure sih, kuliah. iya, emang mau kuliah aja. Kalau kuliah kan kakak PTS nih, atau nggak sebelumnya emang pengen ngejar PTN dulu kak ke Bandung atau PTN dulu sih. PTN di Bandung juga? Enggak, Gimana? di UGM. UGM. Ah. Iya sih. Iya, agak berat gitu. Ada sih. Tapi rezekinya ke Bandung. Rezekinya di Bandung. Sebenarnya PTN juga nggak ada nembak ke Bandung gitu. Oh. Nembak Telkom juga karena kan PTS-nya yang terbagus kan kemarin. Jadi kayak nggak nyangka juga ending-endingnya itu jatuhnya di Bandung gitu. Berarti emang nggak ada planning sebenarnya awalnya untuk kuliah ke Bandung tuh nggak ada planning. Nggak ada nembak di PTN juga nggak ada di Bandung. Kalau Bang Jenti kok kemarin Kalimantan tuh udah SMA, berarti lahir sampai SMA Kalimantan. Kenapa mutusin buat kuliah ke Bandung? Pertama, dulu waktu libur SMA tuh aku sama abang tuh jalan-jalan kan. Jadi kami ke beberapa kota untuk, kalau aku milih tempat kuliah tuh bukan hanya sekolahnya gitu, jadi lingkungannya gimana, tempat tinggalnya kan. Terus kami dulu pas aku lulus SMA dibawa abang ke Unpad. Terus kami situ tempat kosan temannya, wah enak juga ya, dingin. Terus orangnya ramah. Terus kita bilang punten pasti dijawab, kita nanya pasti dijawab gitu kan. Ramah, terus kayaknya enak juga nih di Bandung gitu. Terus aku coba juga ke daerah lain kayak misalnya ke Malang.
ternyata malah enak juga gitu, malah oke juga nih. Nah jadi cuma 2 kota itu yang sempat aku kunjungin. Sempat mau ke Jogja, cuman nggak ada waktu lagi, jadi putusnya antara itu. Kalau nggak di Bandung, ya di Malang gitu, karena udah juga kenal sama permata-permata yang Malang gitu kan. Akhirnya tes, puji Tuhannya keterimanya di Jatinangor. Nah itu sebenarnya ini juga sih, Bandung sama Jatinangor tuh lumayan beda gitu. Iya, jadi agak shock juga. Bukan Bandung. Iya. Bandung sananya dikit. Iya, gitu lah kan. Terus mau gimana? Kita bawa bilang coba aja dulu. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman atau gimana, tahun depan masih ada waktu ya kan. Dicoba, ternyata ya oke lah, enak juga di Jatinangor gitu. Jadi sedikit menghemat pengeluaran karena di sana kan pelajar semua kan, nggak ada kantor, nggak ada apa. Jadi makanan pun sedikit nggak murah-murah kali lah, cuman standar pelajar lah gitu. Terus kemana-mana dekat kan, ke kampus dekat maksudku. Terus kalau mau ke Bandung ada transportasi umumnya gitu, ada Damri, ada shuttle, jadi bisa juga ke Bandung kalau misalnya lagi suntuk. Mungkin itu sih kenapa aku pilih di Bandung dan kenapa aku dapatnya di Jatinangor. Kalau kakak sendiri? Kalau aku kemarin kebetulan PTN nyoba di Unpad. Jadi emang dari awal SMA udah pengen di Bandung sih, tapi nggak terima. Jadi nyari PTS lain di Bandung gitu. Jadi di Telkom. Itu tadi ya, kayak soalnya banyak kayak orang-orang kita yang rantau kan, banyak yang kesini tuh itu tadi emang tujuannya rata-rata buat kuliah, buat belajar, karena emang katanya Bandung itu emang kota pendidikan tuh emang banyak lah universitas-universitas yang favorit di Bandung ini. Ini mau nanya nih, Bang Jun, kan ini hitungannya udah lama ya, kalau misalnya di Bandung gitu lah. Kira-kira ada nggak sih kayak culture shock atau kayak perbedaan bahasa yang kira-kira bakal susah banget sih, kayak kultur di misalnya buatan di Sumatera atau dari Bang Enrico dari Kalimantan saat pindah ke Bandung, ternyata anak-anak budaya gini dan lain-lain. Kira-kira dari abang kakaknya ada nggak sih? Kayak kaget gitu atau Iya. mungkin malah jadi kayak yang tadi Bang Jiri bilang ramah, atau mungkin itu kan sisi positifnya nih, sisi negatifnya kayak Iya, kayak negeri seribu gangster dan segala banyaknya kan, well, memang kan kan banyak. boleh dari siapa dulu? Iya, siapa dulu? Matias boleh. Ya jujur awalnya ya kaget ya Bang ya. Karena dulu pun sempat pernah main ke Bandung. Bukan main sih Bang, lebih ke PKL dulu kan, sekolah penerbangan kan. Jadi 2018 itu ke Bandung. Nyampe di Bandung itu kaget karena orang lewat, kami lewat aja gitu kan Bang. Nah jadi kalau orang lewat kan harus sopan gitu, pada punten bangga gitu kan Bang. Nah jadi udah kami membiasakan dengan keadaan itu. Setelah itu kami kayak pingin jalan gitu. Nah jadi pas kami gitu jalan kan, yang namanya kami penerbangan harus jiwa korsa kan Bang. Satu berangkat semua berangkat gitu. Nah, jadi pas kami ke Ciroyom kalau nggak salah itu Bang, daerah Ciroyom, ada geng motor, dikiranya kami lawan dia gitu. Nah jadi pas kami sampai situ, kami di Medan kalau tawuran itu Bang nggak pernah pakai sajam gitu kan. Nah jadi pas ketemu sama orang Bandung, dia langsung sabit teman saya kan. Bener luka. Bener luka, bahkan dia lengket sabit itu ke kepala dia. Nah jadi kami kaget ya, aku benar-benar ya nggak mau bermasalah sama orang Bandung lah gitu Bang. Itulah kalau sisi negatifnya dari Bandung gitu. Tawurannya, tingkat tawurannya tinggi lah gitu Bang, begal dan lainnya gitu. Iya betul, cuman kalau kami di Bandung Timur ini permatanya nggak ada sih. Nggak ada. Kami semuanya takut juga banget sama orang-orang ini. Ya terlepas dari sisi gelapnya, ada sisi baiknya dari Bandung dan ada sisi gelapnya. Iya. Dan tidak akan dilakukan oleh banyak orang, hanya segelintir orang. Dan anak-anak tua di sini baik-baik kan. Gak ngomong sih, gangster. Kalau dari kalian Mbak? Kalau positif atau negatif dulu? kalau dariku, kalau positifnya ya
kesopanan orang-orangnya itu tadi yang punten, mangga segala macam, ngomong lembut-lembut gitu kan. Di daerah kampus juga ngomong lembut. Jadi yang itu membuat aku nyaman lah tinggal di sini gitu kan. Nah kalau dari sisi negatif mungkin pergaulannya macam-macam gitu, lebih luar biasa dari yang di Tanah Karo gitu kan. Hal yang tidak pernah kulihat di Tanah Karo ternyata oh ada yang kayak gitu di sini, oh ada ya. Jadi kayak harus pinter-pinter milih teman, kalau enggak ya risiko sendiri gitu jadinya. Itu sih sebenarnya kan baru nyampe di sini itu walaupun udah semester 6 tapi kesini itu semester 4 karena COVID. Nah, jadi baru setahun di Bandung sebenarnya. Terus kalau lebih ke culture shocknya itu ke pertemanan sih. Jadi emang benar-benar harus bisa milih-milih teman, kalau enggak kacau sendiri gitu kan. Itu sih kalau dariku, dan ya puji Tuhannya sampai sekarang aman aja semua pertemanan dan lain-lain bisa nyaman juga di Bandung karena nah Ninka sih yang jadi 911-nya juga karena kita sama-sama satu gereja juga di sana, GBKP Ketaren, terus satu kosan. Jadi kalau apa-apa udah ke Ninka, jadi ada temen yang bener-bener paham, dekat dari Tanah Karo udah tau lah gimana gitu sih kalau di sini. Kalau Bang Yannick mungkin ada yang mau ditambahin selain yang Apa ya? Kalau aku gini sih Bang, prinsipku aku nggak mau menjudge orang itu gimana ya. Terus jadi bikinlah gini, kan misalnya kelihatannya minum-minum, negatif semua lah. ya, Tapi kamu nggak pernah ganggu aku, kamu nggak pernah, ayo sini sama aku gitu, enggak. Berarti aku nggak menilaikan sebagai orang yang peminum gitu. Jadi aku pada dasarnya ketika orang itu nggak ada ganggu aku, berarti dia nggak negatif gitu. Dan untuk lingkungannya banyak sih teman-teman misalnya kesini, dan aku pun menurutku nggak ada salahnya kalau coba. Kalau aku ya, aku nggak menyarankan teman-teman buat kalau dia ngajak ke sini, ayo itu enggak. Kalau aku ya ayo aja gitu. Tapi setelah itu oke gini gitu. Ternyata aku udah tahu mana yang harus aku ikutin, mana yang enggak gitu. Itu cara aku memilah, bukan dengan misalnya Ninka ngajak aku, Bang kita ke tempat situ Bang. Terus si Timima bilang, Bang gimana temannya aneh gitu. Itu nggak masuk di aku. Kalau aku Ninka ngajak, ayo aja nih. Nah, terus sampai di sana, kan kita nggak tahu orang dari omongan orang lain kalau ya. Jadi ketika diajak aku ikut, dia gimana di sana, itu baru aku bisa menilai dia gimana gitu. Jadi penilaianku terhadap lingkungan ketika aku masuk ke dalam lingkungan itu gitu, Bang. berarti terjun dulu, lihat kondisinya gimana. Kalau cocok sama aku ya ayo, kalau enggak ya udah enggak. Kalau aku nggak menyarankan juga ya. Harus sarankan juga, harus coba enggak. Kalau Anita? Kalau aku culture shocknya juga sama pergaulan, kayak bener-bener beda dari Tanah Karo. Kayak ini kayaknya nggak pernah terjadi, maksudnya satu circle, satu lingkungan juga nggak ngelakuin ini, tapi kalau sampai sini kayak orang wajar aja ini terjadi jadi kayak sedikit shock. Makanya sering cerita sama Kak Mima kayak Kak kok ini kayak gini ya ternyata di sini, tapi orang-orang pada wajar aja gitu. Tapi kalau sekarang mulai bisa milah-milah mana temen ini yang baik, ini enggak gitu sih. Bener sih, setuju. Karena kalau soal yang tadi pergaulan nih, circle itu tadi ngaruh banget. Karena apa? Jujur, aku orang Bandung. Cuman aku mulai tahu bener-bener pergaulan luar Bandung itu semenjak aku kuliah. Aku sampai SMA tuh bener-bener kayak jarang main lah gitu. Bener-bener kayak ya udah gereja, rumah, gitu-gitu doang pergaulanku sama teman-teman rumah. Semenjak aku kuliah, yang bener-bener aku pandangan aku dunia tuh kayak ya udah yang aku tahu aja gitu. Di situ bener-bener semua hal-hal yang menurut aku gak sewajarnya dilakukan jadi dimasuk akalin sama orang-orang sini gitu. Dan dimana aku lingkungan teknik rata-rata ya orang-orangnya barbar, keras. Kayak yang tadi Janiko bilang, teman-teman juga nggak ada sebenarnya yang ngajak kayak langsung kayak maksa buat minum, buat ke tempat ini gitu, nggak ada yang maksa. Cuman kayak ayo kesini, kita yang penasaran kita kayak coba ikutan. Kalau misalnya kita nggak nyaman ya kita yang batasin diri gitu. Perlu banget sih soalnya kayak
ngaruh banget kayak nanti kita ke depannya kayak gimana kalau kita salah ngambil langkah kan, apalagi kalian yang rantau, kalian tujuan sini kuliah malah nanti salah jalan kan bahaya juga gitu. Sebenarnya ini sih bang, kalau aku lihat sebenarnya ya kalau di perkuliahan aku lihat bukan kami dari luar itu culture shock, tapi yang dari Jakarta, dari Bandung juga aku lihat culture shock gitu. Ketika mereka dibebaskan dari rumah, di kos, mereka ngelakuin apa aja nggak ada yang mantau gitu ya kan. Jadi mereka ngelakuin hal yang semaunya mereka. Mungkin mereka di rumahnya nggak kayak gitu juga. Setelah mereka lihat, wah gue udah bebas nih gitu. Nah bedanya mungkin kita sebelum kita dibebasin, kita udah dikasih tahu orang tua dulu gini, atau kita udah ada benteng diri kita, jadinya kita nggak ke situ gitu. Mungkin orang-orang yang lain yang ketika mereka di rumah kalem, sekali dilepas ya Dan mereka nyaman, nyaman langsung. Jadi menurutku bukan bukan buat orang luar doang sih. iya gitu sih kamu. Ya sih, karena emang benar-benar kerasanya tuh kayak aku sama Najwa gitu, ngerasain kayak waktu aku SMA bareng sama dia, kuliah kami beda. Waktu kami SMA ya apa yang kami tahu tuh ya sebatas itu. Setelah kami kuliah dan saling cerita apa yang aku alami di kampus, dia alami yang dialami di kampus, itu ngerasa kayak oh gini ternyata gitu. Selama itu aku kemana aja gitu baru tahu kayak gini-gini. Yang mungkin yang menurut orang-orang banyak itu kayak nggak apa-apa kok, santai aja, enak tahu nih, join aja, enjoy, nggak usah terlalu dipikirin, udah biasa kali. Sedangkan kita yang dulunya KKR, terus kita mikir aja juga ke gereja, kayak ngerasain kayak gitu tuh kayak ngebatasin diri gitu, kayak udahlah gitu, nggak usah terlalu jauh, cuman berteman nggak nutup diri untuk berteman dengan mereka gitu. Tapi kalau nanya nih bang, kan kamu lahir besar di Bandung kan? Pernah nggak kamu SMA teman lu akrab, ketika kuliah dia beda jauh sama SMA? Pernah nggak kamu merasain atau dapat teman lu kayak gitu, atau semuanya kayak gitu, atau sebagian? Kalau aku pribadi sih, teman deket aku SMA jujur cuma dia. Berubah nggak? Kalau berubah sifatnya ke aku enggak. Enggak. Cuman mungkin dengan lifestyle dia, gaya hidup dia berubah. Dia pasti ikut ke kehidupan kampus dia seperti apa, lingkungan dia. Aku juga sama dengan lingkungan aku, kampus aku seperti apa aku ngikutin. Cuman untuk sifat kami yang kami sering nongkrong bareng, kami sering main bareng, apa-apa yang kami ceritain bareng-bareng, itu nggak ada yang berubah sih. Kalau yang lain-lain aku nggak terlalu dekat sih sama teman-teman jujur. Ya mungkin lebih contohnya gini sih, banyak perbedaan yang Leon rasain sendiri ketika bertemu lagi sama Jonathan, mungkin dari segi pergaulan dan lain-lain. Tapi dari prinsip yang Leon terima sekarang adalah kita bebas ngapain apa aja selagi masih muda, asal kita tahu batasannya gitu. Oke, mungkin kalau secara agama kita nggak boleh kayak minum dan lain-lain, tapi ya bisa dibilang yang kita lakukan itu dosa kayak mengikuti pergaulan gitu. Tapi asal tahu batas menurut kami masih wajar gitu, dan kita asal masih ingat ke Tuhan. Lalu gitu sih. Cuman ya betul. Jadi ya intinya nggak usah terlalu takut untuk diri kayak dosa segala macam. Dosa ya yang penting batasnya lah. Kita tahu yang kayak tadi Jendiko bilang juga kayak ke tempat misalnya tadi Jendiko nggak jelasin mungkin ke tempat apa. Iya. Coffee shop kan bisa. Bisa. Baru iya. Karena Juga ada kopi. Tapi ada orang yang ke klub makanya sebelah. Itu kan iya, jangan minumnya apa? Bandrek. Kemana? Benar. Iya. Ya jadi ya apa ya? Intinya mah jangan judge langsung dari luarnya. Kita lihat dulu, kalau yang menurut kita nggak join dan nggak nyaman sama kita ya nggak usah kita terusin lagi, atau kalau tadi tahu batasannya, dan ya ingat aja ada keluarga di rumah. Itu lebih gampang ya. Ya mungkin karena udah ngebahas tentang ya masalah pergaulan bebas dan lain-lain, mungkin pertanyaan yang lebih nyondong ke Leon, selama di Bandung kira-kira gerejanya di mana sih? Seringnya gitu. Dari kan siapa nih? dari Seringnya sih di sini di GBK Bandung Timur, tapi kadang kalau misal kami mah kan bareng terus. Tapi kalau kami mah jadi guru KKR gereja di GBI di Mekarwangi. Kalau aku sih tergantung ya bang, tergantung teman mana yang ngajak, tergantung hati kemana. Jadi kemana aja aku. Iya. Cuman kalau kesini
pas ada tugas sih, kebetulan kan aku ini ya. kalau ada tugas baru kesini, kalau enggak bisa di PDN, bisa di Mawar Sharon, bisa di yang lainnya gitu, siapa yang ngajak. Bukan berarti sini nggak bagus, kelihatannya enggak. Karena kan jarak itu lumayan, itu lumayan terasa. Betul. Kalau aku di sini sih GBKP Bandung Timur seringnya paling sekali-sekali doang ke karismatik. Kadang-kadang kalau ada teman yang ngajak main, tapi tetap jatuh-jatuhnya ya nyamannya di GBKP juga sih endingnya. Terus ya kadang ngajar di KKR di sini kalau ada jadwal atau kalau nggak ada ya ke gereja besar, gereja besar. Berarti sendiri? Kalau aku belakangan ini di GBKP Bandung Timur ya, Bang. Kalau sebelumnya Di Medan sebelumnya. aku GBI-nya lewat Zoom gitu, Bang. Oh iya. Tambahan gitu. Karena online kan kebetulan. Iya. Jadi ya karena ada yang online fleksibel juga untuk ibadah tuh. Tapi merasa nyaman di mana tuh, kan udah kayak pernah di GBI, terus ada pelatih Jatinangor, di PDN, nanti juga GBI. Ngerasa nyamannya kalau aku sama kalian sih nggak tahu mau kemana lagi gereja gitu ya kan tuh. Cuman kesini doang, cuman dari luar juga Bandung Pusat, Bandung Barat sama-sama GBKP ya sama-sama GBKP lagi. Kalian sendiri ngerasa nyaman di mana? Apakah ngerasa ya ini kan kita sebagai anak muda kan boleh berekspresi gitu ya, pendapat kita tentang gereja kita yang masih ke arah adat dan juga gereja-gereja yang udah modernisasi kan kita boleh berpendapat. Menurut kalian nyamannya gimana? Dari kau dulu lah kayaknya paling semangat. Kalau aku nyamannya di mana ada teman sih. Ya, jadi bukan berarti aku bilang di sini aku nggak ada teman, enggak. Tapi ketika aku ngerasa di mana temanku lebih merangkul, ya aku ke situ gitu. Misalnya ramai temanku di PDN gitu, ya aku bakalan gereja di Jatinangor. Pertama teman, kedua jaraknya. Ini kan lumayan ya, dari sini ke Jatinangor lumayan. Ya, terus waktunya yang ketiga. Nah, waktu gerejanya, berarti aku persiapan harus 1 jam sebelum ibadah, perjalanan ke sini berapa lama itu kan. Nah, itu sih 3 hal yang menuntun aku ke gereja mana aku harus pergi gitu. Kalau aku sejauh ini lebih nyaman di GBKP sih, soalnya ada temen terus, sama juga sih kemana temen kita ke situ gitu. Jadi sejauh ini di GBKP. Kalau aku sampai nih Kak, di GBKP karena sebenarnya kalau GBKP kayak kalau nggak ada temen juga pasti ada aja yang kita kenal gitu, maksudnya misalnya dari Tanah Karo bisa aja pasti ada aja gitu yang di sini gitu. Kayak temanku sebenarnya kalau dari SMA dulu banyak di Bandpus gitu, cuman karena ada keluarga di Bandung Timur dan kalau nyampe Bandung langsung diajak gereja ke sini gitu, terus ya udah ada kenalan, terus di KKR juga udah mulai ada teman-teman gitu kan, jadi kayak oh nyaman di GBKP, jadi seterusnya ya GBKP aja kayaknya gitu, karena udah mulai ya sama kayak yang bilang Bang Jen sama Nika, tergantung lingkungannya juga sebenarnya gitu, dan nyaman di GBKP. Kalau aku gimana ya, Pak? Kalau bicara nyaman ya, kalau bicara nyaman itu dua-duanya aku nyaman, Pak. Di GBI nyaman, di GBKP pun nyaman gitu. Cuman belakangan ini semenjak aku mulai aktif di GBKP Bantim ya, Pak, aku jauh lebih nyaman lagi di Bantim gitu, GBKP. Nah, jadi kenapa aku bilang lebih nyaman? Apalagi kan aku bakalan menjadi ketua ya, Pak, ketua Permata Solhat kan. Nah, aku juga mau belajar gimana dekat lagi sama orang GBKP gitu. Ya sejauh ini GBKP Bantim jauh lebih nyaman sih, Bang. Kalau aku sendiri, aku bisa bilang gereja GBKP terus, dan kebanyakan selalu Bandung Timur. Kalau ke Bandung Barat, Bandung Pusat, mungkin kalau kayak doang. Paling kalau misalnya ikut karismatik ya kayak mungkin kayak barang kakak-kakakku ada yang ngajak ayo nyobain. Aku sekali 2 kali nyobain dan sebatas nyobain. Kenapa aku selalu nyaman di GBKP? Karena apa ya? Aku sebenarnya
punya rasa kerinduan sama Tanah Karo gitu. Mungkin karena aku udah lama nggak pulang ke Tanah Karo, aku merasa nyaman saat lingkungan sekitar aku tuh ngobrol logatnya tuh bahasa Karo. Jadi aku merasa kayak nyaman di sini tuh karena itu. Apalagi kalau ke Bandung Pusat, di mana yang mereka anak rantaunya banyak. Di mana di sini kan, kalau kan ini yang pro-pronya aja ini semuanya lahir besar sini gitu. Bahasa Karo dan logatnya juga mungkin kurang. Sedangkan kalau kita kayak ke Bandung Pusat, Bandung Barat, yang Bandung Pusat sih yang paling banyak anak rantau. Saat kita ngobrol, logat mereka tuh kayak kena gitu saat ngobrol tuh gitu, feel-nya dapet. Makanya aku selalu kayak ya udah nyamannya di GBKP aja. Kalau aku merasa dibilang nyaman di sini nyaman, tapi untuk apa ya, sebagai anak muda mungkin pengen yang mencoba untuk gereja-gereja lain selain GBKP. Tapi yang ngebuat unik sebenarnya dari GBKP Bandung Timur ini dibanding yang lain gitu Bang Jon. Kalau Bang Jon bisa lihat, anak-anak dari GBKP Bandung Timur ini bisa mengemas suatu bahasa yang bagus. Di saat kita tektokan, satu orang pakai bahasa Sunda dibalas pakai bahasa Karo. Bener. Itu unik. Ya. Karena kita jarang melihat itu di gereja-gereja lain. Dan mereka fokus bahasa Indonesia ya bahasa Iya, kan sedangkan di sini kita ngomong ada yang pakai bahasa Sunda, campur lagi bahasa Indonesia, dibalas pakai bahasa Karo. Tiga bahasa tapi semuanya mengerti. Iya. Itu yang sebenarnya membuat saya ini unik nih di sini. Jadi saya pengen kerja terus di sini. Apa nih? Iya. Itu sih yang penting ya, apa ya? Kita kan gereja adat ya, minimal bahasanya lah jangan sampai kita lupa gitu. Tuh. Kita ngomongin GBKP dan bisa dibilang untuk kalian kita semua ini kan berarti bisa dibilang masuknya ke rayon wilayah Bandung Timur. First impression kalian nih buat GBKP Bandung Timur kira-kira apa dari Matias dulu deh? First impressionnya gitu, pertama kali kebaktian di sini diajak mungkin sama siapa, terus kayak perasaannya gimana? Untuk pertama kalinya diajak sama saudara ya Bang ya. Ya awalnya kebaktiannya ya biasa aja sih Bang, nggak begitu kaget ya, karena di Medan pun dulu di GBKP juga pernah sama kayak gimana cara jalannya tata ibadahnya gitu, sama aja Bang gitu. Nggak ada yang beda gitu, berarti biasa aja gitu, presentasinya kayak ya udah umumnya GBKP. Benar, iya Bang. Kalau untuk orang-orangnya mungkin kayak pertama datang kan lingkungannya kayak orang mungkin kayak ini siapa atau gimana kamu menyesuaikan dirinya. Nah awalnya itu kaget ya Bang. Aku nyampe, kan aku dikenali juga sama Kak Nana untuk kenalin sama Abang kan. Iya. Pertama kalinya gitu. Cuman nextnya itu kan kita nggak ada chattingan lagi ya Bang. Aku langsung mengambil kesimpulan, wah anak Bantim sombong semua ini, sosok sombong gitu kan. Iya, benar. Nah jadi aku mengambil kesimpulan gitu. Nah aku langsung nggak mau ke Bantim lagi gitu Bang. Disitulah aku mulai zoom di GBI gitu Bang. Sama aku berarti begitu. Ya mungkin waktu itu kalau sibuk. Iya Mungkin. benar. Cuma kan untungnya puji Tuhan ya, berarti emang kata Tuhan balik ke sini. Benar sekarang mau jadi ketua permata sih. Iya Bang. Buat kayak memang deh, gimana first impression-nya pertama kali di GBKP? Kalau aku pertama kali kesini sekitar kayak bulan Juni juga tahun lalu. Nah, karena ada keluarga di sini, kalau teman-teman kenal keluarga Bibi sama Bang Giri sama Bang Jojo. Giri tadi kan? Giri, Oh iya. nah itu jadi itu keluarga jauh gitu, tapi ya gampang akrab karena Bibi itu kan agak mekacar gitu kan, jadi gampang langsung kenal sama semua, dia langsung kenalin. Nah pertama kalinya itu nggak langsung ke gereja ini, diajak pas kemarin itu acara kerja Rani yang di IPDN. Oh iya. Nah di sana jadi pertama kali di sana, terus kebetulan kan rame kan yang gereja, dari gereja ini kayak rata-rata gereja karena ada acara besar, jadi kayak aku langsung banyak dikenalin gitu sama Bibi itu karena sama teman-temannya ini gitu kan. Terus first impressionnya ini benar-benar kayak orang Karo ternyata, walaupun GBKP-nya rantauan ya nggak ada bedanya sebenarnya gitu kan. Nah oke, pikir gitu, jadi kayak bisa lah pikir gue baru. Ada beberapa kenal terus kemudian ternyata kan GBKP Bandung Timurnya masih ini kan belum semuanya sektor kemarin itu
Oh, gerejanya masih per sektor. masih per sektor. Iya. Nah, minggu depannya gereja ternyata sepi gitu kan. Nah, ternyata yang kurasain ramenya cuma pas waktu acara kerja nih. Nah, setelah yang itu nggak ada kenal sama siapa-siapa lagi gitu kan. Nah, baru kebetulan ketemu sama satu guru KKR. Nah, situ aku sama Bibi Mama Giri juga dikenalin. Ini dulu guru KKR di GBKP Kepareng. Ini tarik aja biar bantu-bantu melayani juga di sini gitu kan. Nah itulah jalan-jalannya mulai dikenal di Bandung G Tribunal sebenarnya. Dan aktifnya sebenarnya di KKR. Kalau di Permata kurang, dan untuk PA dan segala macam kegiatan Permata juga kurang karena sama kayak impression dari siapa tadi Martin, kayak ini kayak kurang diajak sebenarnya gitu, kayak kurang ditarik aja gitu. Jadi ya udahlah di guru KKR aja aktifnya. Evaluasi buat kami. Kalian dengar, kalian semua Sesuai. Bandung Timur, ajak. Jadi teman-teman kita semuanya yang ngerantau tuh walaupun mungkin kita malu segan gitu, cuman kan nggak ada salahnya gitu nyapa. Ya setelah sapa yang kayak aku tadi dilepas gitu, percuma kalau kita sapa cuma sebatas sapa tapi dilepas kan percuma aja gitu. Setuju. Setelah kita sapa ya kita ajak ngobrol, kita ajak main, kegiatan kita kan Permata banyak nih, ada kayak olahraga, PA, ajak aja mulai dari hal-hal kecil dulu aja kayak olahraga. Kalau misalnya PA masih malu kegiatan olahraga, siapa tahu ada abang-abang kakak kita yang hobinya sama kita kan bisa olahraga bareng gitu. Makasih Kak untuk itu. Sebenarnya depannya biar jadi evaluasi kami lah bareng-bareng Permata Bandung Timur. Mungkin Riko. Ya, sebenarnya sama aja sih Bang. Jujur sedikit kecewa sebenarnya. Gimana tentang penyambutannya dan lain-lainnya sih. Terus pertama aku datang tuh, aku bukan mau menjual kesedihan Kak. Aku cerita aja pengalamanku. Buat refleks buat pelajaran kedepannya ya. Aku nggak mau nyalahin siapapun, aku juga nggak mau menjelekkan siapapun. Ini aku yang ngerasain itu. Pertama kali aku sini aku naik gojek dari Jatinangor. Aku belum tahu Bandung gimana, Bandung itu sejauh mana. Aku chat, aku DM Permata Bandung Timur. Kak, hari ini ada PA nggak? Oh, kita PA hari apa? Aku lupa waktu itu. Waktu itu yang Firman itu nande Bang Boy. Oh, dia akan Nande Boy. Terus, oh ya Kak, jam berapa ininya Kak? Jam 3. Aku lupa jam berapa. Bikinlah jam 3. Kalau aku jam 3, aku setengah 3 nih aku pikir. Karena aku pikir nyampe setengah jam. Dan aku udah sampai setengah 4. Terus aku nyampe, yang lain tuh udah ibadah gitu. Terus aku berdiri, diliatin semua orang. Nah ini, tapi nggak ada yang suruh aku duduk. Nah aku bingung kan. Ya udah aku duduk aja di mana aja. Terus pada ngeliatin aku dan ya aku ngerasain aku terintimidasi lah di situ. Iya. Iya, aku terintimidasi. Aja semuanya. Kenapa emang aku kenapa di sini aku ini kan? Udah selesai dari situ. Baru ada yang kenal gitu. Minggu depannya aku sama Kak Heli. Kak Heli Pranginangis. Iya, ini nanya. Dan beberapa Permata Jatinangor. Terus singkat cerita kami sering lah ke Bandung Timur. Tapi aku rasakan nggak ada sebenarnya yang ngerangkul Bang. Nggak ada yang ngerangkul. Itu cuma itu semuanya pure dari kakak-kakak ini mau ke Banting, ya, bukan karena dirangkul, bukan karena apa. Malah mereka karena di angkatanku cuma aku, mereka rela nunggu aku sampai siap demi aku ikut. Itu pun aku terharu kan sama kakak itu, Kak Heli, Kak Eka, Kak Pindi, Kak Debi. Nah mereka itu Bang, karena mereka ngerasa sama ngerantau, mereka gantian bikinin sarapanku. Ya, aku terharunya itu sih. Terus sampai aku sini, harapanku, ekspektasiku juga bisa berbaur dengan sini. Ternyata mungkin aku kurang nyambung atau kurang apa, jadi
nggak berbaur. Terus makin kesini juga mereka udah lulus sudah ini, ya itu nggak ada yang mau buat aku buat kesini ya KKR gitu. Dari itu nggak ada. Terus kan bilang tadi ini tadi kan coba dengan olahraga, coba dengan kegiatan lainnya mungkin. Sebenarnya aku oke aja, aku mau aja gitu. Kita bikin event olahraga gitu. Di event itu ternyata Bandung Timur ada mereka lagi. Sementara aku nih aku pengen join dengan kalian. Aku coba diskusi habis itu udah kayak ya gitu. Jadi ujung-ujungnya bukan karena aku ke olahraga itu aku pengen dekat dengan Bantim, tapi karena ya udah aku pengen olahraga gitu. Jadi kayak kesannya sama aja dengan Iya. PA dan olahraga, walaupun caranya berbeda, yang dimana tadi kita ngiranya bisa dekat karena hobi kita sama, malah jadi kayak sama aja, mereka Sama aja. fokus dengan mereka dan kamu sendiri gitu. Ya, terus yang kedua, aku beda pendapat sama Bang Leon tadi. Gimana Permata sini ketika satu ngomong Sunda dibalas dengan Karo. Nah itu aku rasa, yang aku rasain satu ngomong Sunda dibalas Sunda lagi. Menurutku ya, Iya, betul. sepenglihatanku. Mungkin itu hal-hal yang kalau menurut kalian harus dirubah, ya itu kalian. Kalau enggak, ya udah. Iya. Aku juga nggak mau maksa Permata Bandung Timur buat jadi dengan apa yang aku pengenkan gitu. Tapi yang aku tahu Bang, banyak Permata orang Karo di Jatinangor. Oke. Terus banyak dari mereka yang pengen kumpul. Terus aku lumayan kenal beberapa orang lah, dan beberapa senior di Banpus juga ada, di Kabanjahe ada gitu. Nah, terus mereka bilang, ayo kita bikin event dan segala macam. Bilang gini, aku orang Karo, tapi aku nggak dari Kabanjahe, aku nggak dari Tanah Karo, aku dari Pontianak gitu. Ketika kalian yang ada dasarnya ada dasarnya lah gitu. BPKP ini kan ada dasarnya, ada peraturan dan segala macam ya kan. Ketika itu dijadikan dasar untuk membangun sebuah organisasi, aku rasa itu lebih tepat dibanding aku yang ngomong Karo pun aku nggak jago kali. Aku bangun itu aku rasa nggak cocok. Tapi kalau bisa kalian dengan orang Karo ramai-ramai, mungkin di Telkom juga aku yakin rame sebenarnya. Ya itulah, marilah kalau misalnya mau bangun, ya bangunlah sama-sama. Jangan kalian mengharapkan output, tapi proses untuk jadi itu kalian nggak di situ. Ya aku sering kali kayak, Jen hubungin inilah, carilah Permata Nangor. Kasarnya gini Bang, jangan karena ke orang sini terserah mau ngomong apain aku gitu, ya kan? Aku memang, kau nggak tahu siapa aku, ya kan? Jadi tolong anggap kami itu semua sama, jangan disuruh-suruh. Kalau kamu nyuruh, kau lakukan juga, gitu. Oke. Paling itu sih Bang, gimana cara kita meminta tolong sama orang tuh, tolonglah diperhatikan lagi, diperhalus lagi lah caranya. Aku mau, tapi ayo bareng-bareng, jangan aku sendiri. Itu sih Bang kalau dari aku, masukanku. Sorry juga kalau aku ada yang salah, tapi itu dari pribadiku sendiri. Mantap Niko. Kejujurannya dan mungkin cerita yang aku rasa juga benar gitu yang Niko bilang. Sedikit cerita mungkin ya. Dulu Jatinangor sempat Permata Bandung Timur itu sempat ngejangkau ke Jatinangor. Itu waktu yang tadi KDB, makanya aku kenal juga kayak KDB, KLI, KEK, terus siapa lagi? Ada beberapa lah waktu itu Permata Nangor yang kami kenal, karena emang waktu itu kami bikin sektor, gitu kayak sektor dibagi 3 sektor wilayah lah seperti itu kan, kayak wilayah Soekarno-Hatta, wilayah Cibiru sampai Rancaikek, dan satu lagi itu wilayah Jatinangor. Dulu kepegang gitu, maksudnya kita masih punya
hubungan lah sama Jatinangor. Karena mungkin karena entah kenapa waktu itu mungkin entah mungkin karena pandemi atau mungkin jumlah mahasiswa Karo yang di angkatan situnya berkurang, jadi kurang tergapai lagi. Dan aku juga mungkin berapa kali ngobrol sama abang-abang di sini juga kayak, ayolah kita coba lagi gitu. Ngerasa nggak sih kita yang kayak tadi kamu bilang, Enrico juga bilang kan, kayak di sini Sunda dibalas Sunda. Jujur aku ngerasa itu juga. Kenapa aku bilang aku dapat feel di Bandung Pusat, karena ya aku bilang orang yang di sini tuh banyaknya tuh ya emang nggak bisa disalahkan juga karena mereka lahir besar Sunda dan mereka dengan dididik dengan pergaulan dengan budaya Sunda ya wajar mereka dengan itu. Cuman ada kerinduan tadi. Ya oke bang, makasih banget. Mungkin buat kedepannya kita bareng-bareng. Kayak kata abang bilang kayak kalau mau ya jangan abang doang, kita juga yang datang ke sana, kita bareng-bareng buat narik lagi lah untuk balik lagi ke sini. Oke bang, makasih banget buat cerita abang. Buat kalian sendiri ada mungkin? Sebenarnya udah dirangkul semua sih. Sama kurang lebih itu. Iya, Telkom juga banyak ya orang Banyak. dan Telkom itu banyaknya ke Bandung Pusat banyak juga ya. Iya, banyak kan ke Bandung Pusat sih daripada Bandung. Sebenarnya aku juga masih agak bingung sih. Sebenarnya Telkom tuh masuknya ke Bandung Timur lagi itu sebenarnya Bandung Timur, karena Telkom kebetulan masuknya kan Kabupaten Bandung yang bersebelahan sama apa sih, masih Bandung juga. Karena kan perbatasannya Bojong Soang dan Batu kan. Jadi itu kan ya kurang lebih seperti itu sih. Obrolan di belakang. Ya, secara regional. Iya. Oke, berarti untuk pandangan ini tadi ada mau pertanyaan tentang pandangan terhadap Permata. Cuman kayaknya udah tercakup semua lah. Kalau pandangan dari pengurus gimana bang tentang kami yang merantau ini? Apakah kami sombong? Apakah kami sok-sokan? Apakah kami malu? Ada yang gitu juga perlu insight. Betul. Ya. Kalau aku sendiri ya, pandangan aku nggak pernah matok orang sombong atau enggak. Balik lagi, aku nggak pernah ngarepin orang nyapa aku. Saat aku pengen ngobrol sama orang, harus aku yang nyapa duluan. Saat aku nggak nyapa, ya otomatis ya nggak apa-apa. Dia berarti dia nggak mau ngobrol sama aku nggak nuntut dia ngobrol sama aku. Dan aku ngerasa emang kesalahannya ada di aku pribadi. Mungkin aku ngerasa aku welcome sama beberapa orang. Cuman untuk beberapa orang yang lain aku masih belum bisa ke semua orang welcome. Kayak ke Matias, mungkin ke Matias aku bisa welcome karena aku dekat sama kakaknya Matias, bisa welcome sama Matias. Mungkin itu tadi untuk apa ya? Bisa bilang jembatan ke arah sananya itu yang aku belum nemu. Kayak misalnya tiba-tiba lah, aku segan juga kayak misalnya lihat Enrico terus tiba-tiba ini siapa gitu kan, tiba-tiba aku samperin ngajak ngobrol. Aku belum seberani itu untuk melakukan itu. Sedangkan kalau emang ada jembatan yang untuk arah ke sana, mungkin bisa gitu ke depannya. Untuk sombong menurut aku enggak sih. Kalau sombong kalian masih mau kayak sini, kalian diajak buat bikin konten YouTube Permata Bandung Timur loh dengan cerita Enrico yang tadi pengalaman Enrico dan masih mau itu. Ada orang yang bilang sombong itu salah banget. Santai. Menurut aku nggak ada yang sombong, semuanya tuh ya sama-sama, intinya sama-sama mau ke depan itu saling mengerti gitu. Ya menurut aku gitu sih kalau untuk pandangan ke kalian ya. Dan aku juga sebenarnya masih penasaran kayak Jatinangor masa sih nggak banyak gitu. Orang Karo yang GBKP permatanya di sana masa sih nggak banyak, mungkin nggak banyak. Yang kesininya kok yang datang itu lagi gitu, walaupun cuma sekedar tahu mukanya doang kayak nanya itu siapa dari Nangor gitu kayak cuman kok itu lagi kayak mungkin masih banyak di sana yang masih bisa kita ajak ke sini. Kalau Bang Leon sendiri Kalau pandangan ya, kalau secara jujur kan ya kalau dibilang saya asli dari Leon sendiri asli dari sini enggak. Sebenarnya Leon sendiri untuk gereja di GBKP Bandung Timur itu pertama kali saat KKR kelas 3 SMP. Dan kalau misalnya dibilang perasaan, ya sama kayak kalian gitu. Dulu pas pertama kali pindah, dulu itu posisinya masih di Bandung Pusat. Kita belum punya gereja di sini. Dibilang asing, ya masih asing. Di situ posisi Leon, ya bisa dibilang kurang berbaur, ya iyalah. Karena tipikal Leon juga, ya Leon gak munafik. Leon bukan orang yang suka gereja dan lain-lain kalau dulu. Mungkin sampai sekarang juga. Tapi kalau dibilang akrab dengan anak-anak dari Bandung Timur, sebenarnya lebih ke
SMA kelas 3-an. Sebenarnya awal mulanya Leon bisa akrab itu pertama kenal itu Leon kenal sama Jonathan. Ada Riando sama Geldi. Itu juga unsurnya ketidaksengajaan karena itu posisinya kelas 3 kita mau UN. Setelah UN kita itu kenal. Terus Leon itu cerita kalau misalnya Leon itu, ini mau jadi jujuran ya Mah ya. Leon pakai kunci jawaban. Dan maksudnya dari situ mulai kita cerita kayak, ih kok mana bisa sih kayak pakai kunci jawaban dan lain-lain lah istilahnya kayak gitu. Dari situ mulai akrab, tapi di balik akrabnya itu Leon sendiri belum ada panggilan hati untuk kayak oh mending ke Tuhan dan lain-lain. Dan masih sibuk cari dunia, main sana sini, ada acara ini ikut, sedangkan PA dan lain-lain jarang. Jadi hitungannya kalau secara perhitungan setelah pas kuliah itu Leon baru benar-benar jadi permata, dan di balik itu juga kan Leon jadi pengurus dari Pengurus permata sektor dari Suhat. Dan semenjak dari itu dari Leon sendiri mulai ya dibilang nggak ada teman untuk awal benar Leon nggak ada teman hanya sebatas dari yang mereka aja gitu yang seangkatan dari Leon. Dari situ Leon lebih kayak apa ya, ini bukan untuk menyuruh orang yang berada di posisi Leon juga seperti itu. Jadi Leon di situ tipikalnya karena Leon ini bisa dibilang banyak bicara orangnya, lebih ke so asik ke semua orang walaupun dianggapnya aneh dan lain-lain. Udahlah bodoh aja gitu. Karena yang Leon rasain dampaknya sekarang dari dampak so asik Leon yang mungkin dicap sebagai orang-orang yang sebelumnya itu lebih kayak iya apaan sih nggak jelas gitu, aneh dan lain-lain. Terus dari gaya setelan dari dulu, setelan Leon selalu beda-beda gitu, selalu aneh. Dulu saat KKL nggak semua orang pakai kemeja dan pasti pakai kaos dan lain-lain, bisa dibilang setelan Leon aneh dari dulu. Dan di kalian pasti aneh gitu. Tapi dari situ Leon belajar kayak, oh setelan aku aneh, oh aku ini emang aneh. Tapi dari anehnya ini aku akan dikenal dari orang gitu. Jadi maksudnya bukan lebih kayak apa ya? Dari Leon sendiri bukan lebih kayak menunjukkan lebih kayak oh harus asik dan lain, enggak, karena Leon tahu tipikal orang itu beda-beda. Ada orang yang bisa menyapa orang duluan, ada orang yang tipikalnya harus disapa duluan dan lain-lain. Tapi untuk di posisi diri Leon sendiri, Leon adalah tipikal orangnya yang ayolah nggak apa-apa lah gitu. Lebih baik saya ujung-ujungnya dimaki-maki tapi bisa ngobrol dengan orang lain daripada ayolah gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari Leon. Berarti kami harus aneh dulu baru bisa. Enggak, maksudnya kan dari omongan tadi kan nyimpulinnya kayak nggak harus gitu. Karena kan tipikal orang itu beda-beda gitu. Tapi ya kalau misalnya gimana ya? Karena Leon juga maksudnya bukan pertama kali terjun di lingkungan yang merasa kayak apa ya? Leon terasingkan gitu. Di beberapa kali Leon berada di lingkungan terasingkan. Bahkan Leon pernah sampai ada posisi kayak Leon merasa terasingkan dan benar-benar sampai keluar dari lingkungan itu karena benar-benar merasa nggak nyaman gitu. Tapi ya karena itu kan tipikal orang beda-beda, kita nggak bisa menyamaratakan kayak kamu orang baru ya kamu harus suruh kita kamu ada butuh, enggak. Ada yang tipikal orang kayak ini ada orang baru kita harus kenalan, nah itu ada gitu. Dan tipikal Leon sendiri melihat kayak ini mohon maaf mungkin kalau misalnya Leon nggak pernah ketemu kalian dan lain, ya satu Leon tipikalnya kalau dahulu emang jarang gereja gitu, bisa dibilang setelah COVID ini baru sering gereja dan berinteraksi gitu. Jadi dari Leon sendiri juga ada kayak rasa apa ya, di saat melihat orang baru, aduh ini siapa nih, sedangkan saya juga baru kenal gitu sama lingkungan gereja ini gitu. Di saat saya ingin SKSD dengan orang lain kayak lebih kayak nggak enak nih kayaknya, lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. Cerita soal Bang Leon, dia emang dulu ngejar dunia banget gitu, kayak kemana-mana main. Aku kan manggil mama sama Mami Bang. Sampai kami satu sektor juga, rumah kami dekat. Setiap ketemu di gereja pasti selalu ngomong ke aku, ajak dulu Leon itu PA. Selalu setiap PA aku ajak. Dia nggak bilang ke mamanya kalau aku ngajak dia PA, jadi kesannya aku yang nggak pernah ngajak dia PA. Dan dia jadi pengurus yang mungkin emang setelahnya dia panggilan hati. Awalnya aku ajak dia jadi pengurus, dia nggak mau karena aku tahu dia orangnya. Mamanya itu semangat banget, bapak dari Leon ini, mama ini semangat banget Leon untuk berpelayanan. Jadi aku ngambil solusi ngomong ke bapaknya, suruh Leon jadi pengurus. Entah gimana mama itu ngomong dan nggak lama kemudian Leon jadi pengurus. Ya puji Tuhan gitu lah. Dan yang aku lihat
ngeliat sekarang banyak juga yang tadi dibilang mungkin nggak nyaman, kayak mungkin ngerasa orang nggak bisa nyesuaiin dengan diri dengan Leon, tapi Leon masih tetap di sini. Dia masih tetap mau pelayanan, mau ikut aktif ambil bagian di Permata gitu. Jadi aku ngerasa kayak apa yang tadi kita ceritain udah cukup menyeluruh tentang tadi mulai mungkin tujuan abang kakak ke Bandung ngapain, terus kenapa nyaman gereja di mana segala macam, pandangan kalian tentang Banting dan Permata segala macam. Mungkin terakhir aku mau minta masing-masing dari abang kakak dan kami juga mungkin harapan buat Permata Bandung Timur ya, khususnya kedepannya mau gimana? Dari Kak Ninka dulu sih. Kalau aku mungkin dari yang udah kita alamin gitu, harapannya Permatanya ngerangkul kita nih yang pendatang baru gitu. Soalnya kita bener-bener ngerasa asik. Kayak misalkan gereja nih, abis gereja langsung pulang, soalnya nggak ada kenal. Paling sama saudara kami paling kayak gitu doang. Jadi kayak bener-bener ngerasa asing. Cuman pas ibadahnya ngerasa kayak gereja di gereja asal, tapi kalau misalkan teman-teman lingkungannya masih ngerasa asing gitu sih. Jadi harapannya kita bisa sama-sama saling merangkul gitu sih. Tadi mau nambahin lagi mungkin atau yang tadi sudah cukup atau boleh tambahin lagi? Harapannya Permata Bandung Timur semakin solid. Kalau kami kan Permata Rantau bisa dibilang berapa tahun pergi ya kan. Kalau kalian yang di sini yang selalu stay di sini dan menjaga adat budaya di sini gitu. Jadi harapannya kalian tetap solid, beregenerasi dan bikin Bandung Timur didengar lah. Maksudnya jadi jaya gitu. Bandung Timur rumah namanya lah. Iya. Oke, amin. Dari kalian boleh? Udah sih, udah sama. Udah sama berarti ngerangkul yang tadi mungkin lebih ke dirangkul, dijangkau, karena sebenarnya banyak kalau dicari. Permatanya lebih peka ya kan? Yang Margama tadi? Apa? yang mana? Atau mau di luar kamera nanti? Boleh. Mau jadi Ngerti ya, boleh? Kalau harapan udah pasti sama ya bang, kayak kakak dan abang ini. Cuman ya lebih harapan dan doa aku ya semoga Permata Banting yang belum dapat jodoh yang belum kerja cepat kerja gitu. Amin. Itu sih bang harapan aku. Mungkin dari kalian mungkin harapan mungkin buat ya kan kita orang Bandung Timur juga boleh dong punya harapan buat Bandung Timur dan mungkin harapan buat abang-abang kakak ini yang merantau juga boleh. Oke, boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri ya untuk Permatanya Bandung Timur mungkin ya kalau bisa. Harapan pasti kalau bisa ya. Iya. Harapannya mungkin kalau ke depannya Bandung Timur semoga ya apa ya? Mungkin untuk merangkul bisa sih sebagai alasan kalau yang dari Leon ngomongin, karena terlepas dari apa sih yang dari luar, sedangkan dari kita juga sebenarnya kurang dirangkul gitu. Maksudnya dari Permata dari kita sendiri juga kurang dirangkul. Menurut Leon harapannya mungkin itu mungkin ya cepat-cepat dirangkul lah gitu. Maksudnya benar kata Matias gitu, semua orang butuh jodoh gitu. Maksudnya biar kita gereja itu nggak lihat gitu aja gitu. Betul nggak? Betul. Setuju banget kayak pengalir. Oke. Mungkin aku sedikit nyimpulin dan sedikit harapan aku juga kali ya. Harapan kesimpulan dulu lah mungkin ya. Yang aku simpulin dari semuanya tuh lebih ke ngerangkul. Dimana kita tadi fokus ngerangkul yang orang rantau, sedangkan orang yang dirangkul ngerasa belum dirangkul. Itu pun udah PR besar buat Bandung Timur khususnya pengurus, walaupun dibilang pengurus nggak pengurus doang, semua Permata Bandung Timur. Ya udah gimana caranya ke depannya ya kita perbaiki, kita cari jalan keluarnya, mulai dari yang menjadi aku bilang kita mungkin datang ke Nangor atau mungkin nanti kita diskusi di luar gimana kedepannya buat kita bisa saling rangkul Telkom mungkin di Nangor dan mungkin kampus-kampus lain lagi juga banyak karena banyak yang kita
yang kita tahu mungkin cuma karena Nangor dari dulu emang banyak Iya. yang rantau orang Karo, Telkom juga banyak orang Karo dalamnya. Jadi cuma itu yang kita tahu. Sebenarnya mungkin di luar sana banyak yang nggak kita jangkau. Ya mudah-mudahan harapannya kedepannya aku juga sama sih. Aku ngerasa kayak aku online mungkin baru SMP sih. Dari yang di sini kita semua cuman aku yang dari lahir dan besar di Bandung, dan aku juga ngerasa kami yang dari Bandung ini ada salahnya juga dalam segi ngerangkul dan ngajak, mulai dari kami abang-abang, mungkin dari kami yang lebih tua ke adik-adik kami yang baru ngawan, mungkin dari kami juga yang adik-adik yang mungkin masih segan segala macam, ya harusnya kita saling ngingetin gitu, saling jangan ada bikin sekat. Intinya sekat sih yang bikin kita susah untuk interaksi komunikasi yang bisa ngerangkul tuh karena sekat tadi. Kalau misalnya kita udah bikin sekat, kayak misalnya kita ngumpul grup ini aja, grup itu aja, itu kan udah bikin sekat. Dari antar grup aja udah bikin sekat. Gimana kita mau bikin orang lain yang dari luar mau datang sedangkan kita di dalamnya aja masih ada sekat gitu. Jadi mungkin sekarang closingan juga buat teman-teman semua. Sebenarnya aku mau bilang makasih dulu buat Aninka, Bang Yeniko, Kak Yanima, Matias, Bang Leon juga untuk meluangin waktunya di hari ini gitu. Karena udah mau sedikit bercerita tentang apa yang kita selama ini mungkin rindukan, tentang kita mungkin yang dari rantau ke Bandung sudah berapa lama, dan juga harapan kita di Permata kayak gimana ke depannya. Mungkin apa yang sudah kita bahas tadi bisa jadi evaluasi khususnya untuk Permata Bandung Timur semuanya, nggak melulu tentang pengurus, untuk semua Permata Bandung Timur. Kedepannya ayo kita rangkul teman-teman kita, mau itu adik kita, abang kita, nggak usah segan. Teman-teman kita juga yang dari luar daerah, dari luar Bandung, kita rangkul bareng-bareng. Kalau kita punya teman, kita ajak ke sini, kita bareng-bareng, kita bikin lagi Bandung Timur yang lebih asik lagi, lebih ramai lagi, yang nggak lupa nama Tuhan gitu. Mungkin sekian untuk konten kita di hari ini. Kiranya apa yang kami ceritakan, apa yang kami bahas bisa menjadi berkat buat kehidupan kami masing-masing dan juga teman-teman semua yang menonton. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.